Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita membahas boleh dibilang soal kelanjutan dari sebelumnya. Karena ini adalah soal yang sama, tapi saya menggunakan cara yang berbeda ya. Jadi ini soal latihan Olimpiade Fisika dengan tema dinamika partikel. Nah, teman-teman, di dalam dua video sebelumnya saya ada bahas mengenai soal yang mirip ya, tetapi pertanyaan berbeda. Jadi bidang miring dipercepat. Tapi kali ini bidang miringnya diam. Ya, licin, lalu balok M1 diberikan di atas bidang miring dan juga ini diam, licin, maka ketika ini turun, dipercepat, bidang miring M2 akan dipercepat ke kiri. Nah, sebelum video ini, teman-teman boleh nonton di bagian deskripsi ada konsep mengenai kerangka acuan, inersial dan non-inersial, lalu dikaitkan dengan gaya fiktif, ya. Nah, video saya sebelumnya juga seperti ini persis ya, tapi menggunakan cara yang berbeda. Saya menggunakan kerangka acuan bidang miring, makanya di situ muncul gaya fiktif. Nah, kali ini saya akan menggunakan pendekatan kerangka acuan tanah ya. Jadi sebelum menonton ini boleh juga menonton video saya satu lagi dengan kerangka acuan bidang miring, tapi kali ini saya akan menggunakan kerangka acuan tanah ya. Oke, kita akan mulai pembahasan kita. Nah, pertama-tama kita gambar dulu diagram benda bebas untuk bidang miring, karena sekali lagi bidang miringnya kan mengalami percepatan, berarti ada gerak, berarti kita perlu tahu ada interaksi gaya apa saja. Baloknya juga sama kita gambarkan. Nah, perhatikan bahwa balok ini memberikan gaya normal ya, menekan bidang miring seperti ini. Lalu dia ada berat M2 kali G, lalu ditahan oleh lantai ke atas, ada gaya normal di lantai. Nah, karena N-nya ini ke kiri, tapi kan bidang miring kan geraknya begini ya, horizontal seperti ini, maka ada baiknya kita menggunakan sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini, untuk bidang miring ya, untuk bidang miring. Sumbu X-nya horizontal, sumbu Y-nya vertikal. Itu sebabnya N yang miring ini kita proyeksi vertikal dan horizontal. Itu apa? Ini sudutnya di sini. Ingat ya, kalau ada vertikal, lalu ada tegak lurus bidang miring, sudutnya itu sama dengan sudut bidang miring. Analisanya ada di video saya tentang konsep-konsep awal, bagaimana menentukan sudut di situ ya. Kenapa sudut di sini sama dengan sudutnya di sini. Oke, saya lanjut saja. Ini N-nya kita proyeksi karena ini membentuk sudut, berarti ini adalah komponen cos-nya, ini komponen sin-nya. N kali cos ke bawah, N kali sin ke kiri. Oke, nah sekarang kita akan lanjut kepada benda ini. Saya menggunakan komponen sumbu X-nya sekarang adalah horizontal seperti ini, sumbu Y seperti ini. Kalau di video-video sebelumnya, saya juga pernah menggunakan yang sumbu X-nya menuruni bidang miring, sumbu Y tegak lurus bidang miring. Tapi untuk kali ini saya coba sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya adalah vertikal ya. Jadi sekarang kalau sumbu X-nya seperti ini, lalu sumbu Y-nya seperti ini ya, berarti ini kan ada gaya M1 kali G sudah sejajar dengan sumbu Y, nggak perlu diproyeksi. Nah, N-nya nih, N-nya harus diproyeksi ke sumbu X dan sumbu Y. Dan kita tahu kalau alfa di sini, maka alfanya akan di sini. Loh, tahu dari mana? Nah, tonton video saya sebelum-sebelumnya. Saya ada bahas bagaimana menentukan sudut juga dengan soal yang mirip ya, soal yang mirip ya. Cuma bedanya kalau soal sebelumnya itu bidang miring itu dipercepat ke kanan. Nah, kalau ini bidang miringnya diam, baloknya turun, bidang miring malah kepleset ke kiri gitu ya. Jadi, kenapa sudutnya di sini? Tonton video saya tentang itu ya. Nah, alfanya di sini. Karena alfa di sini, maka alfanya di sini. Oke, berarti N ini diproyeksi ke atas adalah N kali cos, karena membentuk sudut di sini, ini komponen cosnya, yang sin-nya berarti yang ke kanan. Oke, sekarang kita mau analisa hukum Newtonnya. Sigma Fy untuk balok, tapi ingat ya, kerangka acuan yang saya gunakan tanah. Pada waktu saya menggunakan kerangka acuan tanah, berarti apa? Berarti di sini tidak ada gaya fiktif ya. Meskipun ini gerak dipercepat ke kiri, ini lalu turun ya kan. Kalau kita menggunakan kerangka acuan bidang miring, maka harus ada gaya fiktif nanti dalam penganalisannya. Tapi untuk yang kerangka acuan tanah, inersial, tidak ada gaya fiktif. Berarti cukup lihat dari gaya-gaya ini saja. N cos ya, dikurang dengan M1G. Dan perhatikan ya, ini kan turun ke bawah. Berarti balok M1 dipercepat ke bawah terhadap tanah, saya sebut itu A1Y. A1Y. Berarti M1G lebih besar daripada N cos. Nih, M1G kurang N cos sama dengan M1 kali A1Y. Sekarang kita mau analisis sumbu X-nya. Dia kan turun ya. Berarti terhadap sumbu X itu dia ke kanan. Itu apa? Sigma Fx sama dengan M1 kali A1X. Ingat, A1X ini adalah percepatan terhadap tanah, bukan terhadap bidang miring ya. Terhadap tanah. Oke.
Ada gaya apa di sini yang bekerja? Yang mendorong dia ke kanan hanya n sin alfa. Seperti ini. Kita dapat dua persamaan ya. Sekarang kita coba lihat yang ini, bidang miring. Karena dia kedorong ke kiri, ya berarti sigma fx itu tidak 0, tapi m2 kali a2. Percepatan ke kirinya a2. Ada gaya apa di sini? N kali sin alfa. Maka kita dapat satu persamaan lagi. Bagaimana dengan sumbu y-nya? Nah, nggak perlu ya, karena itu nggak kepake ya. Itu tidak ada memberikan sumbangsi dalam pergerakan bidang miring. Ya, paling nanti kita malah dapatnya gaya normal yang diberikan tanah gitu. Dan itu kan nggak ditanya, jadi saya tidak tuliskan. Nah, sekarang begini, teman-teman perhatikan kalau lihat ya, di sini kan ada N, ada A2, ya, lalu kemudian ada A1Y, ada A1X. 4 variabel tidak diketahui. Kalau ada 4 variabel tidak diketahui, maka harusnya ada 4 persamaan, tapi ini baru 3 persamaan. Lalu bagaimana kita menambah satu persamaan lagi? Nah, kita harus lihat hubungan antara pergerakannya. Pergerakan M1 terhadap bidang miring, ya, lalu bagaimana pergerakan dia terhadap tanah gitu ya, itu hubungannya seperti apa. Oke, sekarang kita mau analisa ya, saya menggunakan gambaran ini ya. Waktu balok ini turun terhadap bidang miring, nah saya sebut ini relatif ya, jadi kerangka acuannya saya gunakan terhadap bidang miring ya. Perhatikan ketika dia turun ke bawah sebesar misalkan percepatannya A, maka ke kanannya itu percepatan terhadap bidang miring, balok bergerak dipercepat terhadap bidang miring adalah A cos alfa. Ingat ya, ini alfa di sini, alfanya di sini ya. Berarti A sudutnya di sini, berarti ini cosnya. Yang satunya lagi sin alfa. Pada waktu dia turun ke bawah terhadap bidang miring ini ya, dia kan berarti kan ada gerak ke kanan dan gerak ke bawah. Nah, gerak ke bawahnya itu adalah A sin alfa terhadap bidang miring. Oke, sekali lagi ya. Ini kan gerak misalkan 2 meter terhadap tanah. Bidang miring kan gerak 1 meter terhadap tanah. Berarti balok M1 itu 3 meter terhadap bidang miring. Berarti di sini itu adalah A cos alfanya, 3 meter itu. Saya ulangi. 2 meter ke kanan terhadap tanah, M1 ya. Bidang miring ke kiri, 1 meter. Berarti balok terhadap bidang miring apa? 2 tambah 1, yaitu 3. Apa itu 3 meter? 3 meter ya ini, komponen A cos alfa ini. Cuma bedanya ini percepatan ya. Kalau tadi kan saya pakai analogi jarak. Oke ya, sekarang kita coba, berarti apa? Berarti A cos alfa ini adalah percepatan M1 ke kanan terhadap tanah, yaitu A1X ditambah dengan percepatan bidang miring ke kiri terhadap tanah, yaitu A2 ini. Yang tadi saya bilang ya, 2 meter ke kanan terhadap tanah, baloknya, M1-nya, lalu kemudian si bidang miringnya 1 meter ke kiri, ya. Ini 2 meter ke kanan terhadap tanah, 1 meter ke kiri terhadap tanah. Berarti jaraknya sekarang 3 meter relatif dari balok M1 ke bidang miring. Berarti A2 tambah A1X kalau dari segi percepatannya. Oke, sekarang turunnya balok terhadap tanah, itu sama aja turunan balok terhadap bidang miring, ya kan? Karena bidang miring kan tidak ada gerak relatif dalam sumbu Y. Jadi betul-betul ini hanya turun ke bawah gitu ya. Berarti komponen nih, A kali sin alfa ya, komponen gerak relatif si balok terhadap bidang miring dalam arah vertikal, yaitu A sin alfa, itu sama saja percepatan dia turun terhadap tanah, si balok ini turun terhadap tanah. Jadi A sin alfa ini sama dengan A1Y ini. Ya, A1Y ini. Oke, kita dapat sekarang sudah ada tambah satu lagi variabel, ada A di sini ya, yaitu percepatan relatif dari si bidang miring ini, balok ini menuruni bidang miring ya, yang miring ini. Jadi dia turunnya berapa, percepatannya itu A. Loh, tambah satu variabel, gak apa-apa, ini tambah satu persamaan lagi. Berarti ada A, ada N, ada A2, ada A1X, ada A1Y. Ada 5 variabel tadi ketahui, tapi ada 5 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, persamaan 5. Jadi pas sekarang. Sudah bisa kita selesaikan. Sekarang kita lihat dari segi matematiknya. Ini saya tuliskan ulang semua ya. Saya tuliskan ulang semua. Lalu kemudian perhatikan ini, saya hilangkan A-nya dulu. Karena A-nya itu kan percepatan relatif. Itu nggak ditanya. Yang ditanya kan percepatan terhadap tanah ya. Maka ini karena perkalian bisa kita bagi. A sin alfa dibagi A cos alfa sama dengan A1Y dibagi ini. Ya, ini bagi ini sama dengan ini bagi ini. Seperti ini. Nah, A-nya sama ya, bisa habis dibagi. Lalu sin alfa bagi cos alfa adalah tangen sama dengan yang sebelah kanan tetap. Nah, yang bawah ini kita kalikan ke kiri gitu ya.
Atau bahasa matematiknya sebelah kanan kalikan A2 tambah A1X, sebelah kiri kalikan A2 tambah A1X. Menjadi seperti ini. Maka A1Y sama dengan A2 tambah A1X dikali tangen ini. Oke, ini sudah kita leburkan menjadi ini, tidak lagi ada A-nya. Sekarang kita mau hilangkan N-nya, kayak normalnya. Ini ada N, ini ada N, ada N. Nah, N ini saya ubah dulu menjadi N sama dengan, yaitu M2A2 bagi sin alfa. Ini N ini akan dimasukkan ke atas, N yang ini akan dimasukkan ke persamaan kedua, N yang ini. Pertama-tama yang atas dulu, oke? Yang atas menjadi apa? M1G dikurang. Nah, N-nya ini kita masukkan ini. Dikalikan cos sama dengan M1A1Y. Perhatikan bahwa ini ada cos dibagi sin, ya, ada cos dibagi sin. Kita tahu bahwa sin bagi cos itu adalah tangen. Nah, kalau cos bagi sin itu adalah sepertangen, kebalikannya kan? Ya kan, cos bagi sin itu kan 1 dibagi dalam kurung sin bagi cos, ya. Dalam hal ini adalah sepertangen. Seperti ini. Oke, kita dapat persamaan yang kedua, ya. Sekarang ya, kita masukkan yang persamaan ini ke persamaan yang satunya lagi yang belum dimasukkan N-nya, maka ini menjadi M2A2 sin alfa dikalikan sin alfa di sini sama dengan M1A1X. Nah, ini ada sin alfa ya, habis dibagi menjadi M2A2 sama M1A1X ya. Atau saya tuliskan A1X sama dengan M2A2 dibagi M1. Nah, kita dapat 3 persamaan sekarang. Sudah reduksi ya, dari 5 persamaan menjadi 3 persamaan dan 3 variabel aja. Semua yang ada A1X, saya mau ganti dengan ini. Jadi saya mau hilangkan A1X. Berarti substitusikan A1X ini ke sini. Ya. Sama, kita substitusikan A1Y ini ke sini. Oke. Nah, pertama-tama saya lakukan yang ini dulu. A1Y kita substitusikan ke sini. Berarti M1G dikurang M2A2 petangen sama dengan M1 kali A1Y yang adalah ini. Seperti ini. Nah, sekarang A1X ini, sekarang kita substitusikan ke A1X ini. Jadi, semuanya A1X sudah nggak ada, A1Y sudah nggak ada, tinggal A2 saja. Itu tujuan kita. A1X masukkan ke sini menjadi M2 kali A2 bagi M1. Ya, seperti ini. Oke. Ini saya tuliskan ulang terlebih dahulu ya, karena terlalu panjang ya. Nah, perhatikan ini ada pembagi tangen alfa. Berarti semuanya kita kalikan saja dengan tangen alfa, supaya bentuknya tidak lagi pecahan. Jadi ini kalikan tangen alfa, ini semua kalikan tangen alfa. Menjadi seperti ini. Dan ini saya kalikan masuk ya. Ini kalikan masuk, ini kalikan masuk, ini kalikan masuk, ini kalikan masuk. Menjadi seperti ini, lalu tangen alfa juga dikalikan satu-satu seperti ini. Jadi, tangen alfa kalikan ini, M1G tangen alfa dikalikan ini kan ada dibagi tangen alfa kan, berarti habis ya, tinggal M2A2. Nah, tangen alfa dikali tangen alfa adalah tangen alfa kuadrat. Tangen alfa kuadrat dikalikan A2 kalikan M1. Ini, tangen alfa kali tangen alfa kuadrat dikalikan ini, dikalikan M1 adalah ini. Ya. Oke, sekarang ini M1G kali tangen alfa, ini ada A2. A2 saya pindahkan ke kanan. Maksudnya pindahkan ke kanan, sebelah kiri itu tambah M2A2, sebelah kanan tambah M2A2 ya. Menjadi seperti ini. Perhatikan, ini ada yang sama M2A2. Ini ada yang sama M2A2. Berarti M2A2 ini bisa difaktorkan keluar ya, menjadi seperti ini. Nah, 1 tambah tangen alfa kuadrat. Ini kalikan ini adalah ini kalikan ini adalah yang atas ini. Oke, 1 tambah tangen alfa kuadrat apa? Di dalam trigonometri, 1 tambah tangen alfa kuadrat adalah sekant kuadrat. Ya, atau seperkos kuadrat ya. Menjadi seperti ini, sekant kuadrat. Nah, sekant kuadrat kan seperkos kuadrat ya. Saya mau jadikan tidak ada seperkos kuadrat ya. Saya kalikan semua dengan kos kuadrat. Jadi ini kalikan kos kuadrat, ini kalikan kos kuadrat, ini kalikan kos kuadrat. Dan sekant kuadrat kali kos kuadrat jadinya 1 kan. Kan ini seperkos kuadrat. Seperkos kuadrat kali kos kuadrat itu 1. Tujuannya itu. Oke. Menjadi, nah, kos kuadrat itu kan kos kali kos. Kos kali kos dikalikan ini. Berarti cos kali tangen itu sin, tapi masih ada cos yang satunya lagi. Berarti jadi apa? M1G sin alfa cos alfa. Lalu cos kuadrat dikalikan ini, cos dikalikan tangen itu sin, tapi karena ada cos lagi, ada tangen lagi, itu berarti apa? Sinnya lagi kan? Berarti sinnya ada 2 perkalian, berarti sin kuadrat. Ya. Jadi M1A2 tangen kuadrat kali cos kuadrat adalah sin kuadrat, di sini tambah M2A2. Nah, perhatikan, ini sekant kuadrat kali cos kuadrat itu 1 tadi, kalikan 1 di sini. Menjadi seperti ini. Lalu yang sebelah kanannya perhatikan ada faktor yang sama, A2-nya bisa difaktorkan keluar, maka A2 sama dengan yang ruas kiri dibagi dengan pengali ini ya, pengali A2 ini.
Oke, nah sekarang kita dapatkan hasil yang seperti ini. Jadi percepatan bidang miring ya ke kiri terhadap tanah ya akibat daripada balok M1 yang turun menuruni bidang miring adalah ini. M1 G sin alfa cos alfa dibagi M1 sin kuadrat tambah M2. Nah, teman-teman boleh bandingkan ya dengan video saya yang satunya lagi, itu saya menggunakan kerangka acuan itu ada terhadap bidang miring ya di dalam analisa hukum Newtonnya. Maka ada gaya fiktif di situ. Kalau ini kan nggak ada ya, nggak ada gaya fiktif. Jadi dengan begitu teman-teman bisa lebih paham. Juga tonton 2 video saya sebelumnya dengan menggunakan 2 cara, yaitu kerangka acuan inersial dan non-inersial. Ya tetapi soalnya mirip ya, bidang miring ini juga. Silakan ditonton itu juga ya. Kalau misalkan teman-teman belum paham tentang kerangka acuan, lihat di deskripsi. Saya ada taruh tentang video konsep tentang hal itu. Oke? Harap dengan misalkan 4 variasi soal ini dengan menggunakan kerangka acuan inersial, non-inersial gitu ya. Variasi itu teman-teman lebih paham terhadap soal-soal yang berkaitan dengan bidang miring. Sampai di sini video saya. Tetap tonton video di Bengkel Mafia agar teman-teman memiliki konsep yang lebih kuat. Salam semangat!